Shalom teman-teman. Kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Artinya, bertanya adalah salah satu bagian terpenting di dalam komunikasi yang bisa sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bertanya, kita tidak akan mendapatkan jawaban. Selain itu, jika kita memberikan pertanyaan yang salah, kita juga akan mendapatkan jawaban yang salah, dan itu dapat membuat hidup kita berjalan menuju arah yang salah. Begitu juga jika kita tidak mengerti pertanyaan orang lain, kita bisa memberikan jawaban yang salah, yang dapat menyebabkan hidup orang lain berjalan ke arah yang salah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai kata tanya, supaya kita tidak tersesat. Dan itulah yang akan kita bahas pada video ini. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, menurut KBBI, bertanya itu artinya adalah meminta keterangan, penjelasan dan sebagainya, atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu. Jadi, makna bertanya itu sebenarnya adalah cara untuk meminta sesuatu. Kata tanya itu sendiri adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan di dalam kalimat tanya. Kata tanya bisa berada di depan kalimat atau di belakang kalimat dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ada 7 kata tanya umum yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kata tanya, apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contohnya, apa yang sedang kamu bawa? Kata tanya ini juga bisa digunakan untuk menanyakan suatu kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Selain itu, kata tanya ini juga bisa digunakan untuk menanyakan suatu sifat. Contohnya, apa warna yang paling kamu suka? Yang kedua adalah kata tanya, siapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang berjalan bersama kamu? Yang ketiga adalah kata tanya, kapan? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu akan datang? Yang keempat adalah kata tanya, mana? Kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, kamu dari mana? Kamu ada di mana? Kamu mau kemana? Yang kelima adalah kata tanya, kenapa atau mengapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan penjelasan, sebab, atau alasan. Contohnya, kenapa semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah? Mengapa kamu memilih dia? Yang keenam adalah kata tanya, bagaimana? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan penjelasan cara atau proses. Contohnya, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Kata ini juga dapat digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contohnya, bagaimana perasaan orang-orang yang kamu tinggalkan? Yang ketujuh adalah kata tanya, berapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan bilangan jumlah atau urutan. Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk datang ke sini? Nah, selain ketujuh kata tanya umum yang barusan kita bahas, kita juga bisa membuat kata tanya khusus dengan akhiran kah, kan, dan yah. Contohnya apakah, benarkah, benarkan, bagaimanakah, bolehkah, boleh yah, mungkinkah, dan lain sebagainya. Untuk mengerti kata-kata tanya ini, kita perlu memahami ada beberapa jenis pertanyaan berdasarkan jawabannya. Yang pertama adalah pertanyaan yang hanya ada 2 jawaban. Jawabannya bisa kita klasifikasi menjadi benar atau salah, iya atau tidak. Jenis pertanyaan seperti ini kita sebut pertanyaan benar-salah atau pertanyaan pengakuan. Biasanya pertanyaan jenis ini menggunakan kata tanya dengan akhiran
benarkah? Contohnya di dalam Kejadian 3 ayat 1, ular bertanya kepada Hawa, benarkah Elohim berfirman, bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Atau Daud bertanya kepada Tuhan di dalam 1 Samuel 23 ayat 2, bolehkah aku pergi? Variasi kata tanya pengakuan ini sangat banyak. Misalnya, enakkah, baikkah, cukupkah, tinggikah, cantikkah, lamakah, dan lain sebagainya? Jawaban dari pertanyaan seperti ini pada dasarnya sederhana. Benar atau tidak benar, boleh atau tidak boleh, enak atau tidak enak, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Kita menggunakan pertanyaan seperti ini untuk hal-hal yang tidak perlu penjelasan dan untuk memudahkan dan membatasi orang dalam menjawab. Misalnya, kita membuat sebuah masakan. Jika kita bertanya, bagaimana rasa masakan saya? Maka orang-orang bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda dengan penjelasan yang panjang dan lebar yang tidak sesuai dengan harapan kita. Rasanya seperti permen, rasanya seperti masakan orang barat, dan lain sebagainya. Padahal kita hanya mau tahu, apakah masakan kita enak atau tidak. Jadi, jika kita hanya mau tahu, apakah masakan yang kita masak itu enak atau tidak enak, kita bisa bertanya, enakkah masakan saya? Maka orang-orang cenderung hanya menjawab enak atau tidak enak, tanpa ada penjelasan yang panjang dan lebar yang mungkin tidak kita butuhkan. Jadi, pertanyaan pengakuan seperti ini sangat berguna jika kita ingin mendapatkan jawaban yang tegas, singkat, padat dan jelas. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini, terkadang jawabannya tidak sesederhana itu. Kita perlu tahu bahwa orang yang bertanya kepada kita bisa salah bertanya atau belum tentu menginginkan jawaban yang singkat, jelas, dan jujur. Misalnya, ada orang yang bertanya kepada kita, enakkah masakan saya? Ada kemungkinan orang itu memang mau tahu apakah masakannya enak supaya dia bisa menghasilkan masakan yang lebih enak. Tetapi ada kemungkinan juga orang itu sebenarnya hanya ingin mendapatkan pujian dan tidak bisa menerima jawaban tidak enak. Terkadang kita diperhadapkan dalam kondisi yang sulit dengan pertanyaan seperti ini. Kalau kita jawab jujur, tidak enak, orang itu bisa tersinggung dan marah. Tapi jika kita jawab enak, itu berarti kita berbohong. Padahal Tuhan mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 37, akan tetapi biarlah perkataanmu, ya, jika ya, tidak, jika tidak. Dan yang selebihnya, hal itu berasal dari yang jahat. Ajaran Tuhan ini bukan berarti kita harus mempunyai pola pikir hitam putih, tetapi mengajarkan supaya kita tidak berbohong. Jangan sampai, sebenarnya iya, kita katakan tidak, atau sebenarnya tidak, kita katakan iya. Oleh karena itu, terkadang kita harus bisa memberikan jawaban yang lebih kreatif dan bijaksana, tanpa harus berbohong. Misalnya, kita bisa berkata, masakan kamu bisa lebih enak jika ditambah kecap. Dengan demikian, orang itu tidak tersinggung, dan kita tidak berbohong. Jelas ya? Nah, kita perlu tahu juga bahwa pertanyaan benar salah ini dapat dipergunakan untuk meminta penguatan atau konfirmasi. Biasanya untuk tujuan ini, kita menggunakan akhiran, kan, atau menggunakan pertanyaan negasi. Misalnya, tadi kamu sudah bermain kan? Atau, bukankah tadi kamu sudah bermain? Dengan menggunakan pertanyaan seperti ini, kita cenderung meminta orang untuk menjawab sudah atau iya, yang merupakan konfirmasi atau penguatan dari pernyataan kita. Selain untuk penguatan atau konfirmasi, kita juga bisa menggunakan pertanyaan benar-salah untuk membuat keraguan atau pertimbangan ulang. Misalnya, apakah kamu yakin mau pergi sekarang? Nah, jenis pertanyaan lain
yang mirip dengan pertanyaan benar-salah adalah pertanyaan pilihan ganda. Perbedaannya dengan pertanyaan benar-salah adalah jumlah pilihannya bisa lebih dari 2. Jenis pertanyaan seperti ini bisa sangat berguna bagi teman-teman yang ingin berjualan. Misalnya kita bertanya, "Kamu mau makan apa? Nasi goreng, nasi uduk, atau nasi kuning?" Kita bisa bayangkan jika kita ke rumah makan, lalu ditanya mau makan apa, tetapi tidak ada pilihan yang diberikan. Tentunya kita akan kesulitan dalam menjawab. Mungkin kita akan menjawab masakan yang tidak tersedia di rumah makan tersebut. Jadi, sama seperti pertanyaan benar-salah, pertanyaan ini bisa digunakan untuk membatasi jawaban, sehingga memudahkan orang untuk menjawab atau mengambil keputusan. Pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan ganda adalah pertanyaan kotak centang. Perbedaan antara pertanyaan ganda dengan pertanyaan kotak centang adalah dari jumlah jawaban yang diperbolehkan. Pertanyaan ganda hanya memperbolehkan kita memilih satu dari sekian banyak jawaban yang ada. Sedangkan pertanyaan kotak centang memperbolehkan kita memilih lebih dari satu jawaban. Untuk mengubah pertanyaan ganda menjadi pertanyaan kotak centang, kita bisa menambahkan kata aja atau saja. Misalnya, kamu mau makan apa saja? Jenis pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang meminta keterangan atau jawaban singkat. Pertanyaan jenis ini biasanya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Contohnya, kamu mau beli apa? Ketika kita menggunakan kata tanya ini, konotasinya adalah kita meminta satu jawaban atau jawaban tunggal. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban lebih dari satu atau jawaban jamak, kita bisa menambahkan kata aja atau saja. Sehingga menjadi apa saja, siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan berapa saja. Contohnya, kamu mau beli apa saja? Jenis pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang meminta penjelasan yang panjang. Pertanyaan jenis ini biasanya menggunakan kata tanya mengapa atau kenapa dan bagaimana. Jenis pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang tidak meminta jawaban. Kita bisa menggunakan kata tanya manapun untuk membuat pertanyaan yang tidak meminta jawaban. Dan biasanya kita menggunakan kata-kata penekanan seperti memangnya. Misalnya, memangnya dia bisa dipercaya? Tujuan menggunakan pertanyaan seperti ini adalah supaya lawan bicara kita berpikir lebih mendalam. Kita juga bisa menggunakan pertanyaan jenis ini sebagai jawaban untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti supaya jawaban kita tidak membuat orang lain marah. Misalnya, jika kita ingin menegur seseorang yang berbuat salah, kita bisa menyampaikannya berupa pernyataan seperti, "Perbuatan kamu itu salah." Atau kita bisa menyampaikannya dengan mengubah pernyataan itu menjadi pertanyaan, "Bukankah apa yang kamu lakukan itu salah?" Dengan demikian, orang yang kita tegur itu tidak merasa bahwa kita menyerang atau menyalahkan dia, melainkan kita mengajak orang itu untuk berpikir lebih mendalam dan biarkan dia yang mengambil kesimpulan sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Teknik berkomunikasi seperti ini pun bahkan dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ada satu kitab yang sangat menarik dan unik di dalam Alkitab, yaitu Kitab Yunus. Kitab ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang diakhiri dengan tanda tanya. Yuk kita baca Yunus 4 ayat 10-11. Dan Yahweh berfirman, "Engkau memiliki rasa sayang terhadap tanaman yang tidak engkau kerjakan apapun kepadanya, dan engkau tidak membuatnya tumbuh. Yang tumbuh dalam semalam, dan dalam semalam pula dia mati. Maka tidak patutkah aku mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang,
yang tidak tahu membedakan antara tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan banyak ternak? Dengan menggunakan pertanyaan sebagai penutup di dalam kitab Yunus ini, berarti si penulisnya ingin kita sebagai pembaca merenungkannya, dan si penulis itu sendiri tidak membutuhkan jawaban kita. Jadi, kita menggunakan pertanyaan tidak selalu berarti kita tidak tahu atau membutuhkan jawaban. Begitu juga ketika kita baca Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan bertanya, seperti di dalam Kejadian 3 ayat 9, Tuhan bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam. Begitu pula ketika Tuhan bertanya, di dalam Kejadian 3 ayat 11, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu jangan memakannya?" Dan di dalam Kejadian 3 ayat 13, "Apakah yang telah engkau lakukan ini?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan ini bukan karena Tuhan tidak tahu, ataupun karena Tuhan butuh jawaban, tetapi sebagai cara berkomunikasi Tuhan, supaya kita berpikir, merenung, dan memperbaiki kesalahan kita. Nah, kita tutup pelajaran tentang kata tanya sampai di sini. Kalau ada yang teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa menonton ulang video ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.